Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita bertemu kembali di perkuliahan minggu ke-12. Adapun di minggu ke-12 ini kita akan membahas sedikit akan membahas terkait mengenai lebih ke meteorologi dan klimatologi, yaitu dinamika atmosfer bumi. Untuk minggu ini materinya cukup panjang. Jadi ini kurang lebih ada sekitar 5 bab yang saya coba gabungkan. Jadi untuk perkuliahan minggu ini akan saya bagi menjadi 3 part. Kalau biasanya maksimal 2 part, kali ini akan saya coba bagi menjadi 3 part. Oke, yang pertama adalah atmosfer yang terdiri dari komposisi, struktur, dan temperatur. Oke, jadi untuk komposisi dari atmosfer, kita akan coba membahas bagaimana cuaca ini biasanya akan mengalami perubahan dan bergantung dari atmosfer yang ada di daerah tersebut berdasarkan waktu dan tempat. Sedangkan iklim ini biasanya didasari dari pengamatan cuaca yang dikumpulkan dari lebih dari 1 tahun. Iklim ini membantu untuk kita mendeskripsikan suatu lokasi atau suatu zona atau regional. Nah, komponen utamanya dari atmosfer ini adalah udara yang terdiri dari percampuran dari beberapa gas yang berbeda dan juga dari partikel-partikel yang masing-masing ini memiliki properties dari atau properti fisiknya masing-masing. Nah, ini grafik ini menunjukkan volume proporsional gas-gas penyusun udara kering. Kita tahu bahwa nitrogen adalah komponen terbesar dari atmosfer, diikuti oksigen dan baru beberapa gas-gas lainnya atau komponen lainnya. Kemudian beberapa variabel komponen ini ada juga, yaitu uap air. Jadi ini adalah sumber dari semua awan yang ada dan adanya presipitasi atau hujan di sana nantinya. Mirip sekali dengan karbon dioksida, uap air ini akan mengabsorb panas yang diberikan kepada dari matahari ke bumi. Dan juga selain panas yang ada di bumi, juga tadi ya dari energi matahari. Yang berikutnya adalah ozon. Ozon ini adalah bentuk dari oksigen yang dikombinasikan dengan adanya 3 atom oksigen dalam satu molekul atau O3. Jika ozon tidak memfilter, maka radiasi UV dan sinar matahari yang mengandung UV akan langsung masuk ke permukaan bumi. Planet kita akan tidak bisa ditinggali oleh hampir semua organisme yang ada di bumi ini. Nah, yang berikutnya adalah pengaruh dari manusia. Secara tidak sadar, populasi terbesar yang ada di bumi ini ya memang manusia. Maka pasti akan ada pengaruhnya terhadap komposisi atmosfer. Jadi dari mana pengaruhnya? Jadi emisi yang dihasilkan dari beberapa kendaraan bermotor ini dapat meningkatkan apa yang kita sebut sebagai efek rumah kaca atau gas CO ataupun gas CO2. Nah, dampaknya apa? Dampaknya seperti ini. Jadi ini adalah asalnya untuk polutannya. Yang paling besar itu adalah CO atau carbon monoxide. Ini besarnya adalah 49,1%. Yang berikutnya adalah di NOx atau nitrogen oxide. Kemudian ada beberapa volatile organik
Dan gak lupa juga ada SOx, atau inilah nantinya akan menjadi penyebab hujan asam. Kemudian yang paling kecil yaitu particulates. Nah, asalnya dari mana? Asalnya tadi, seperti yang tadi saya jelaskan, asal paling banyak berasal dari transportasi. Kita tahu dulu waktu awal-awal 2000-an, atau mungkin era tahun 1990-an, itu masih banyak kendaraan bermotor yang menggunakan mesin 2 tak. Artinya yang memang emisinya itu sangat buruk sekali di sana. Kemudian juga hasil dari pembakaran bahan bakar minyak. Kemudian juga berasal dari proses industri, dan beberapa hal lainnya yang komposisi atau proporsinya tidak terlalu besar. Nah, yang berikutnya adalah tinggi dan struktur dari atmosfer. Jadi atmosfer secara cepat akan menipis ketika kita meningkat untuk si ketinggiannya. Jadi adanya perubahan tekanan membuat akan menjadi ini atmospheric pressure is simply, atau tekanan atmosfer ini merupakan nilai dari tekanan yang ada di atas, udara di atasnya. Nah, contoh seperti ini. Jadi tekanan udara akan berubah terhadap ketinggian. Kecepatan penurunan tekanan terhadap kenaikan ketinggian tidak konstan. Jadi kalau lihat dari grafiknya, ini nggak konstan kan? Jadi dia lebih ke kuadratik atau logaritmik di sini. Jadi tekanan menurun dengan cepat dekat permukaan bumi dan lebih lambat di ketinggian yang lebih tinggi. Dengan kata lain, grafik menunjukkan bahwa sebagian besar gas penyusun atmosfer berada sangat dekat permukaan bumi, dan bahwa gas-gas tersebut perlahan menyatu dengan kehampaan ruang angkasa. Jadi makin lamanya makin kecil tekanan udaranya. Maka ini data-datanya kalau seandainya kita berada di puncak dari Gunung Everest, atau kurang lebih 8.834 meter atau 29.035 feet, ini kurang lebih nilainya adalah 314 MB. Nah, ini adalah air pressure yang ada di ketinggian 31,3 km. Nilainya 9,6 MB di sana. Jadi tidak konstan ya. Memang seiring kita turun ke bawah, maka ketika kita menyelam ke dasar laut, maka tekanannya akan semakin sangat besar. Sehingga tidak disarankan atau tidak ada manusia atau makhluk hidup maksudnya manusia yang mampu menembus dasar samudra di situ kecuali menggunakan alat. Oke, kemudian adanya perubahan temperatur. Jadi atmosfer dapat dibagi secara vertikal menjadi 4 lapisan berdasarkan temperaturnya. Yang pertama adalah yang paling rendah, yaitu troposfer. Jadi lapisan ini merupakan lapisan yang akan mengalami penurunan ketika altitude-nya naik atau ketinggiannya naik. Yang berikutnya adalah stratosfer. Stratosfer ini adalah lapisan dari atmosfer di mana temperaturnya relatif konstan di ketinggian kurang lebih 20 km. Ini dimulai dengan adanya peningkatan yang gradual sampai ke lapisan yang kita kenal sebagai stratopause. Nah, ini adalah pegunungan tertutup salju dan di bawahnya adalah dataran rendah tanpa salju. Ini adalah pengingat bahwa temperatur menurun ketika kita mendaki semakin tinggi di troposfer. Yang berikutnya ada mesosfer. Mesosfer ini adalah lapisan dari atmosfer yang berada di atas stratosfer dan dikarakterisasikan dengan penurunan temperatur.
Dan yang paling atas adalah termosfer, di mana ini adalah area dari atmosfer yang secara gradual ini berada di mesosfer dan dikarakteristikan dengan peningkatan temperatur akibat adanya absorpsi dari energi matahari oleh oksigen. Jadi mesosfer itu sampai batas mesosfer dia akan turun temperaturnya, tapi di termosfer karena dia yang paling atas dan dekat dengan luar angkasa, atau dalam hal ini dia adalah yang paling dekat dengan pemancaran sinar matahari, makanya di termosfer ini semakin tinggi maka dia semakin meningkat temperaturnya. Nah, ini penggambaran bagaimana atmosfer bumi secara tradisional dibagi menjadi 4 lapisan berdasarkan temperatur. Yang selanjutnya adalah karakteristik atmosfer, di mana adanya hubungan antara bumi dengan matahari. Kita kenal adanya pergerakan bumi. Yang pertama ada 2, yaitu adalah rotasi dan adanya revolusi, di mana rotasi adalah pergerakan atau perputaran bumi terhadap porosnya. Ini lamanya kurang lebih 24 jam. Dan adanya yang kita sebut revolusi yang merupakan perputaran bumi mengelilingi matahari. Kurang lebih ini berlangsung selama 365 hari. Makanya tiap 4 tahun sekali atau tahun kabisat, maka angka pada tahun kabisat bertambah 1 hari karena adalah akumulasi dari 4 tahun. Jadi kan revolusi bumi itu adalah 365 hari. Jadi 1/4 dikali 4 kan sama dengan 1 hari, maka di tahun kabisat tersebut akan terjadi penambahan 1 hari di tanggalannya. Kemudian adanya orientasi, di mana musim terjadi perubahan musim akibat dari posisi relatif bumi terhadap matahari yang berubah karena pengaruh dari orbitnya. Kita tahu bahwa bumi ini tidak lurus terhadap orbitnya, tetapi berputar dengan kemiringan kurang lebih 23,5 terhadap porosnya, sehingga berimplikasi bahwa sinar yang menyinari bumi dengan sudut rendah menuju kutub ini akan bersinar melintasi atmosfer lebih jauh dari sinar yang bersinar dengan sudut tinggi atau sekitar ekuator. Dan dengan demikian akan mengalami pengurangan lebih besar oleh refleksi, pemancaran, dan absorpsi atau penyerapan. Selanjutnya adalah solstice and equinox. Nah, jadi solstice di musim panas ini adalah terjadi pada tanggal 21 atau 22 Juni di bagian utara dari hemisfer, dan ini adalah hari pertama untuk musim panas. Kemudian untuk winter solstice, jadi ini terjadi pada tanggal 21 atau 22 Desember di bagian dari hemisfer utara, dan inilah yang dinyatakan sebagai hari pertama musim dingin. Kemudian ada juga yang equinox. Jadi equinox ini untuk mengindikasikan adanya musim gugur dan musim semi, di mana musim gugur diawali di tanggal 22 atau 23 September di bagian utara dari hemisfer. Sedangkan untuk musim semi akan berlangsung di tanggal 21 atau 22 Maret di bagian utara hemisfer. Nah, kemudian terjadi perbedaan panjang waktu malam akibat dari posisi bumi yang miring terhadap orbitnya atau porosnya. Dan ini kita akan kenal dengan istilah tadi ada equinox, ada solstice. Untuk
beberapa musim yang ada di bumi, khususnya di daerah subtropis dan iklim kutub. Kalau di khatulistiwa atau di ekuator tidak terjadi perbedaan lamanya siang dan malam di suatu lokasi. Kemudian kita akan membahas mengenai pemanasan di atmosfer. Jadi terjadi transfer energi sebagai energi panas. Jadi energi panas merupakan energi yang ditransfer dari satu objek ke objek lainnya karena adanya perbedaan temperatur pada kedua objek tersebut. Sedangkan temperatur adalah hasil pengukuran dari rata-rata energi kinetik dari suatu atom secara individual atau molekul di substannya. Terdapat 3 mekanisme dan ini sangat mungkin udah sangat familiar terhadap kalian. Jadi yang pertama adalah conduction. Ini adalah transfer dari panas melalui materi karena adanya aktivitas molekular. Biasanya untuk yang conduction ini dialami oleh benda-benda padat. Sedangkan convection ini adalah transfer energi panas oleh adanya perubahan massa atau sirkulasi tanpa substans atau tanpa sentuhan di sana. Ini biasanya terjadi untuk benda-benda liquid atau cair. Dan yang terakhir adalah radiation, adalah transfer of heat akibat dari penjalaran gelombang tersebut. Nah, ini adalah penggambaran bagaimana adanya convection, conduction, dan radiasi di suatu peristiwa yang bersamaan. Jadi radiasi ini ya tadi melalui udara di sini. Jadi tanpa melalui kontak langsung ataupun aliran. Sedangkan untuk yang konveksi ini berdasarkan dari aliran tapi tanpa kontak. Sedangkan conduction ini harus wajib dengan kontak. Yang berikutnya adalah gelombang elektromagnet. Jadi matahari akan mengemisikan cahaya dan panasnya dengan adanya sinar ultraviolet akibat dari suntan. Bentukan ini adalah energi yang hanya bagian yang besar atau arah gelombangnya dari energi yang teremisikan oleh matahari yang kita sebut sebagai spektrum elektromagnetik. Nah, seperti apa spektrum elektromagnetik? Jadi diagram ini mengilustrasikan panjang gelombang dan nama beragam tipe radiasi. Cahaya tampak ini visible light terdiri atas susunan warna yang umumnya kita sebut sebagai warna pelangi, yaitu merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila atau indigo, dan yang terakhir ungu atau violet. Dan ini adalah penggambaran bagaimana hasil pembiasan cahaya putih menjadi pelangi. Yang berikutnya adalah energi transfer berdasarkan tadi radiasi, yaitu transfer of energy atau panas. Ini menggunakan gelombang elektromagnetik yang dapat menjalar ke segala arah. Beda dengan konduksi dan konveksi, bisa melakukan transfer energi tanpa adanya medium di sana. Jadi semua objek di berbagai macam temperatur akan mengemisikan energi radiasinya. Objek yang panas akan meradiasikan lebih banyak energi dibandingkan objek yang dingin. Radiasi terpanas yang akan dihasilkan oleh objek ini adalah yang memiliki panjang gelombang terpendek dari radiasi maksimum. Objek yang menjadi
absorber atau penyerap yang baik dari radiasi adalah juga baik untuk mengemisikannya. Dan kemudian adalah apa yang terjadi dengan radiasi matahari. Jadi ketika radiasi ini mengenai objek, terjadi 3 perbedaan hasil. Jadi yang pertama ada energi yang diserap oleh objek, ada juga yang dipantulkan, diserap oleh air dan udara di beberapa gelombang, panjang gelombang dari radiasi, dan ada juga yang diradiasikan oleh objek tanpa diserap ataupun ditransmisikan. Dan ini ada penggambaran, jadi menunjukkan distribusi rata-rata radiasi matahari datang dalam persentase. Lebih banyak radiasi matahari yang diserap oleh permukaan bumi daripada oleh atmosfer. Kemudian adanya refleksi dan scattering. Jadi refleksi ini akan menghasilkan pemantulan cahaya. Kemudian juga ada scattering, ini akan menghasilkan beberapa penghamburan cahaya di beberapa arah. Oke, yang selanjutnya adalah absorpsi. Jadi lebih dari 50% dari energi matahari akan diabsorb oleh atmosfer. Dan ada yang kita sebut sebagai efek rumah kaca, yaitu pemanasan di permukaan bumi dan atmosfer dari radiasi matahari yang terserap dan teremisikan oleh atmosfer, yang biasanya dilakukan oleh uap air dan karbon dioksida. Oke, selanjutnya adalah faktor lain, yaitu adanya ketika ada temperatur yang mengontrol di sana, yaitu pengaruh dari latitude atau lintang yang menjadi penyebab kuat adanya perbedaan temperatur meliputi dari panas dari daratan dan lautannya atau air, kemudian altitude atau ketinggian, posisi geografi, kemudian adanya tutupan awan, serta adanya arus samudera. Yang pertama adalah daratan dan air. Jadi daratan atau panas di daratan ini lebih cepat dan lebih tinggi dibandingkan air. Jadi daratan akan mendingin secara cepat dan jadi walaupun dia juga cepat untuk naik dan cepat untuk turun dibandingkan air. Dan ini adalah pengaruh perbedaan tadi antara daerah Vancouver dan Winnipeg, di mana di Vancouver ini dominannya adalah laut, sedangkan untuk yang Winnipeg ini dominannya adalah di daratan. Kita bisa lihat bahwa di Vancouver temperaturnya cenderung relatif konstan, sedangkan di Winnipeg ini terjadi perubahan yang cukup signifikan, di mana suhu terendahnya ada di minus 16 derajat Celcius, dengan yang tertingginya adalah 16. Kemudian yang berikutnya adalah pengaruh dari posisi geografi, di mana setting dari geografi dapat menyebabkan adanya pengaruh temperatur di beberapa lokasi. Dan ini adalah contoh dari 2 kota, yaitu kota Eureka di California, dan di New York City di di bagian timur Amerika,
Dimana kita tahu bahwa di Eureka ini lebih banyak pengaruh lautnya dibandingkan di New York City. Jadi kedua kota berada di pesisir dan berlokasi di lintang hampir sama. Karena Eureka sangat dipengaruhi oleh angin dominan dari samudra dan New York tidak, temperatur tahunan di Eureka jauh lebih kecil. Oke. Yang berikutnya adalah tadi pengaruh dari pegunungan. Jadi karena pegunungan Kaskade memotong Spokane dari pengaruh moderasi Samudra Pasifik. Ya, jadi si Seattle ini akan kena Samudra Pasifik langsung, sedangkan di Spokane ini akan terpotong oleh si pegunungan Kaskade. Sehingga rentang temperatur dari Spokane akan lebih besar dibandingkan Seattle. Karena Seattle langsung berhadapan dengan laut, jadi lebih konstan, sedangkan Spokane akan terpengaruh oleh adanya pegunungan di sana. Yang berikutnya adalah di altitude atau ketinggian. Ini udah sangat spesifik, ada di beberapa kota. Contohnya ada di sini. Kita akan melihat ada di dua kota yang saling berdekatan. Yang satu di Quito dan satu lagi di Guayaquil. Di mana kita tahu bahwa Quito adalah ibu kota dari Ekuador dan salah satu ibu kota tertinggi di dunia. Jadi Quito ini berada di pegunungan Andes dengan ketinggian 2.800 meter. Jadi Quito akan mengalami temperatur jauh lebih rendah daripada Guayaquil yang berada di ketinggian 12 meter. Dan ini sempat dikeluhkan oleh beberapa pemain bola dari negara-negara lain ketika harus bertanding dengan Ekuador. Karena salah satu stadion yang ada di Quito ini ketinggiannya bahkan bisa mencapai 3.600 meter. Artinya ketika ketinggiannya sampai 3.600 meter, oksigen yang didapatkan di sana akan sangat tipis dan mempengaruhi permainan tim sepak bola dari tim lawan. Sedangkan untuk yang pemain Ekuador, karena sudah terbiasa dengan kondisi altitude yang sangat tinggi, jadi mereka sudah tidak bermasalah dengan itu. Tapi oleh FIFA akhirnya diberikan diberikan solusi atau dispensasi. Jadi ada semacam istirahat atau water break untuk tiap 30 menit atau 20 menit sekali. Oke, yang berikutnya adalah cloud cover and albedo. Di mana albedo ini adalah fraksi dari total radiasi yang memantulkan dari berbagai macam permukaan. Beberapa awan akan memiliki nilai albedo yang tinggi dan akan merefleksikan balik ke angkasa dengan porsi yang signifikan dari sinar matahari dan mengenai mereka. Dan ini jadi awan mengurangi rentang temperatur harian. Selama siang hari, awan merefleksikan radiasi matahari kembali ke ruang angkasa. Oleh karena itu, temperatur maksimum lebih rendah daripada ketika langit cerah. Pada malam hari, temperatur minimum tidak akan turun serendah tanpa awan karena awan memperlambat hilangnya panas. Yang berikutnya adalah distribusi dari temperatur yang kita kenal sebagai isotherm. Di mana ini adalah suatu area di mana merupakan koneksi antar temperatur yang sama. Jadi isotherm ini dihasilkan dari timur ke barat dan menunjukkan adanya penurunan di temperatur dari daerah tropis ke kutub. Oke. Yang selanjutnya kita akan bahas bab berikutnya, yaitu kebasahan awan dan presipitasi. Jadi terjadi perubahan air di suatu lokasi. Jadi ada yang kita kenal sebagai presipitasi, di mana penguapan ini menunjukkan bahwa air yang bukan penguapan tapi pengembunan di sini untuk ketika ada air yang turun dari awan. Dan ketika itu terjadi, maka ini adalah proses dari atmosferik,
di mana uap air menjadi gas yang terpenting yang ada di atmosfer. Kemudian terjadi perubahan lagi, yaitu solid to liquid. Jadi ini proses perubahan bentukan seperti meleleh atau melelehan es. Ini membutuhkan energi untuk ditransfer dari panas tersebut. Ada juga yang kita sebut sebagai calor laten atau calor latensi. Ini adalah energi yang terserap atau terrilis selama perubahan bentuk tersebut. Kemudian ada perubahan dari liquid ke gas. Ada yang kita sebut sebagai evaporasi, yaitu proses perubahan bentuk dari liquid ke gas. Sedangkan untuk kebalikannya adalah kondensasi, seperti uap air berubah menjadi air. Yang selanjutnya adalah perubahan dari solid ke gas atau benda padat ke gas. Yang pertama kita sebut sebagai sublimasi. Ini adalah perubahan dari solid ke gas. Kemudian kebalikannya kita sebut sebagai deposisi, dari uap ke gas. Dan ini adalah contoh bagaimana proses dari perubahan fase tersebut, di mana angka-angka yang muncul ini adalah merepresentasikan angka-angka aproksimasi kalor, baik yang diserap ataupun dilepaskan ketika 1 gram air berubah dari satu wujud materi ke wujud lainnya. Yang selanjutnya adalah kelembapan. Jadi kelembapan ini adalah terminologi umum yang biasanya adalah perhitungan jumlah uap air di udara. Kita kenal juga adanya saturasi, di mana saturasi tersebut adalah udara yang tersaturasi itu ketika terjadi ketika kuantitasnya sangat tinggi dari uap air sehingga tidak dapat menahan kembali di sana. Kemudian ketika tersaturasi, biasanya udara panas akan lebih banyak dibandingkan uap panas akan mengandung lebih banyak uap air dibandingkan udara dingin. Makanya di daerah tropis itu kelembapannya tinggi dan lebih nyaman. Jadi kalau kalian nanti misalnya berkunjung ke negara-negara subtropis atau negara-negara gurun yang memang kelembapannya sangat rendah, itu ketika musim panas itu sangat kering. Mungkin akan menyebabkan kulit juga akan menjadi kering di sana. Oke, jadi ini adalah penggambarannya. Jadi ketika kandungan uap air atau rasio pencampuran adalah konstan, penurunan temperatur udara menyebabkan peningkatan kelembapan relatif. Dalam contoh ini, ketika temperatur udara di labu diturunkan dari 20 derajat ke 10 derajat, kelembapan relatif naik dari 50 ke 100%. Pendinginan lebih lanjut dari 10 derajat ke 0 derajat menyebabkan setengah uap air terkondensasi. Di alam, pendinginan udara di bawah rasio pencampuran saturasinya umumnya menyebabkan kondensasi dalam bentuk awan, embun, atau kabut. Nah, dew point atau embun adalah titik embun ya, adalah temperatur di mana bagian dari udara ini akan mendingin karena pengaruh dari saturasi. Kemudian perhitungan dari kelembapan, ada nama alatnya adalah hygrometer. Jadi ada juga yang kita sebut sebagai psychrometer, di mana ini adalah hygrometer hygrometer yang kering dan basah dalam satu termometer. Evaporasi dari air ini membuat adanya gelembung kering, gelembung air yang menyebabkan temperatur udara menjadi lebih dingin dibandingkan yang si gelembung kering tersebut. Ada dua temperatur yang akan dibandingkan untuk menghasilkan kelembapan relatif.
Ini adalah dew atau embun di sarang dari laba-laba. Dan ini adalah sling picrometer untuk menentukan kelembapan relatif dan titik embun. Yang berikutnya adalah kompresi udara dan ekspansi. Jadi ada yang kita sebut sebagai perubahan temperatur adiabatik, di mana udara memungkinkan untuk berpindah dan mendingin, dan ketika terkompresi akan menjadi lebih hangat. Terdapat dua laju atau dua nilai, yaitu ada rasio adiabatik ring, yaitu rasio pendinginan dan panas yang terjadi hanya di udara yang belum tersaturasi, dan ada juga yang kita sebut sebagai rasio adiabatik kering, di mana ini adalah rasio dari perubahan temperatur adiabatik di udara yang tersaturasi. Jadi kalau kita perhatikan, ada udara yang naik mendingin pada laju adiabatik ring 10 derajat Celcius per 1000 meter, sampai udara mencapai titik embun dan kondensasi atau pembentukan awan dimulai. Ketika udara terus naik, panas laten yang dilepaskan oleh kondensasi menurunkan laju pendinginan. Laju adiabatik basah karena selalu lebih kecil daripada laju adiabatik kering. Yang berikutnya adalah bagaimana air dapat terangkut. Terdapat 4 mekanisme yang menyebabkan maksudnya udara bisa naik ke permukaan, yaitu yang pertama ada orographic lifting, ada frontal wedging, ada convergent, dan ada localized convective lifting. Yang pertama adalah orographic lifting. Jadi orographic lifting ini terjadi ketika pegunungan ada sebagai barrier dari aliran udara, menyebabkan tertahannya si udara tersebut. Kemudian di udara yang dingin secara adiabatik akan ada awan dan presipitasi sebagai hasilnya. Kemudian ada juga frontal wedging. Jadi ini adalah batas antara dua adjoining dari massa udara yang memiliki karakteristik yang kontras. Ini adalah contoh bagaimana pengangkatan orografik mengakibatkan presipitasi di lereng yang menghadap angin. Ketika udara mencapai sisi pegunungan yang membelakangi angin, sebagian besar kebasahan telah hilang, menghasilkan gurun bayangan hujan di bagian ini. Sedangkan untuk yang frontal wedging, ini lebih dingin, udara lebih dingin dan lebih padat, bertindak sebagai penghalang ke atas, di mana udara yang lebih hangat dan lebih ringan naik. Yang berikutnya adalah konvergensi, yaitu ketika aliran udara bergerak secara bersamaan dan naik ke permukaan, naik ke atmosfer. Kemudian yang berikutnya adalah localized convective lifting. Jadi localized convective lifting ini akan menghasilkan atau terjadi ketika adanya unequal surface heating yang disebabkan adanya beberapa kantung-kantung udara yang naik ke permukaan akibat dari adanya tekanan buoyancy. Nah, jadi ini adalah proses konvergensi permukaan meningkatkan pembentukan awan. Ketika udara permukaan berkonvergensi, kolom udara bertambah tinggi karena udara dijejalkan ke dalam ruang yang semakin kecil. Hasilnya adalah pengangkatan paksa dan pendinginan adiabatik yang menghasilkan awan. Kemudian yang selanjutnya adalah pengangkatan konvektif lokal. Jadi pemanasan tidak merata di permukaan bumi menyebabkan kantong udara menjadi lebih hangat daripada udara di sekitarnya. Parcel udara atau kantong udara panas atau thermal yang ringan naik, dan jika mencapai level kondensasi, awan terbentuk. Yang selanjutnya yaitu pembentukan dari awan. Jadi kita akan membahas mengenai stabilitas di sana. Jadi terjadi perbedaan densitas atau massa jenis. Jadi udara yang stabil ini akan menghasilkan posisi yang original
ketika sedangkan yang unstable air atau udara yang tidak stabil ini akan cenderung naik ke permukaan. Kemudian pengukuran stabilitas. Jadi stabilitas udara ini ditentukan berdasarkan dari pengukuran temperatur di atmosfer akibat dari perbedaan ketinggian. Rasio dari perubahan temperatur udara terhadap ketinggian kita sebut sebagai environmental lapse rate. Kemudian juga ada pengaruh dari sudut dari stabilitas. Jadi adanya inversi temperatur ini terjadi di lapisan yang memiliki kedalaman yang terbatas oleh atmosfer, di mana temperatur akan meningkat dibandingkan meningkat lebih cepat dibandingkan penurunan ketika terjadi terhadap ketinggian. Kemudian adanya stabilitas dan daily atau cuaca harian, di mana udara stabil ini akan naik ke atas, kemudian awan akan terbentuk dan bergerak secara horizontal di sana. Kemudian yang berikutnya adalah kondensasi. Jadi beberapa bentuk kondensasi akan terjadi dan udaranya wajib tersaturasi. Ada beberapa tipe dari permukaan. Jadi secara umum permukaannya itu akan ada uap air untuk terkondens. Kemudian ada inti kondensasi, di mana beberapa partikular di sana akan terkondensasi di udara. Ini adalah beberapa tipe awan. Jadi ada 3 tipe yang umum, yaitu cirrus atau curl of hair. Jadi ini adalah awan yang tinggi, putih dan tipis. Kemudian ada cumulus atau kita sebut sebagai pile. Jadi awan yang dia biasanya rounded sebagai massa awan. Dan yang terakhir adalah stratus atau layer. Jadi ini adalah awan yang mudah sekali untuk dideskripsikan sebagai lapisan yang menutupi dari hampir seluruh yang ada di langit. Ini adalah contoh cirrus cloud. Jadi dia seperti gelombang misalnya. Nah, ini ada beberapa tipe, yaitu ada high cloud, kita kenal yaitu cirrus, cirrostratus dan cirrocumulus. Kemudian ada middle cloud yaitu altocumulus dan altostratus. Dan yang low cloud ini ada stratus, ada stratocumulus, ada nimbostratus yang bisa kita jabarkan menggunakan gambar. Jadi yang kemarin yang cukup ramai yaitu adalah ada awan yang menyerupai gelombang tsunami yang ada di daerah Sulawesi Selatan. Itu adalah jenis awan cirrus. Tuh, sedangkan beberapa awan yang menyebabkan hujan itu kita kenal sebagai nimbostratus dan ada cumulonimbus yang akan mengakibatkan hujan deras. Yang berikutnya adalah ini pergerakan dari development vertikal. Beberapa awan ini tidak akan pas di beberapa ketinggian. Jadi awan akan memiliki ketinggian yang lebih rendah, tetapi kadang-kadang juga bisa naik ke atasnya. Yang berikutnya adalah kabut. Jadi kabut ini adalah awan dengan base-nya dekat dengan permukaan. Jadi kabut ini akan menyebabkan pendinginan dan kabut juga akan menyebabkan evaporasi. Dan bagaimana bentukan dari presipitasi? Jadi beberapa presipitasi akan membentuk bentukannya adalah droplet dari droplet dingin
Ini terbentuk dari pertumbuhan volume di beberapa waktu yang panjang. Kemudian ada yang kita sebut sebagai proses Bergeron. Ini adalah teori yang berhubungan dengan pembentukan dari presipitasi dengan adanya awan yang sangat dingin. Kemudian ada inti yang membeku serta adanya perbedaan level saturasi dari es dan air. Ini jadi kristal es tumbuh dengan mengorbankan droplet awan sampai mereka cukup besar untuk jatuh. Ukuran partikel-partikel ini sengaja sangat diperbesar agar bisa kita lihat bentukannya. Dan ini adalah pembentukan dari presipitasi awan dingin. Dan ada yang super cold water serta ada super saturated air di sana. Dan ini adalah bagaimana warm cloud precipitation ada di bagian yang kita sebut sebagai kolisi dan coalescence. Biasanya akan berada di temperatur di atas 0 derajat. Dan ini adalah bentukan dari presipitasi. Ada mist, drizzle, hujan, sleet, glaze, stream, snow, hail, dan graupel. Ini adalah bentukan-bentukannya. Ini adalah bentukan dari hujan dan salju. Dan ini adalah bentukan dari hailstone atau potongan batu es yang jatuh di Coffeyville, Kansas pada tahun 1970 dengan berat 0,75 kilo. Jadi strukturnya yang berlapis-lapis tadi. Untuk karena prosesnya bertahap. Oke, ini adalah akhir dari part yang pertama. Nanti kita akan bahas part yang kedua mengenai dengan tekanan udara dan angin serta ada satu materi lagi yang juga bagian tersebut. Apabila ada pertanyaan, silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di channel YouTube dan juga ada di Microsoft Teams. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu di part yang kedua. Terima kasih.